Masalah memang selalu ada, tapi bagaimana cara menanggapinya, itu lain lagi ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sucian Wahyuni bersama dengan kedua teman saya Amanullah Baihaqi dan juga Ani Rizky dengan bangga memperkenalkan Hirmi, sebuah layanan penghubung klien depresi dengan aktif listener dan psikolog berbasis aplikasi. Ada beberapa masalah yang melatar belakangi terciptanya ide kami ini, yakni yang pertama, dewasa ini permasalahan depresi di Indonesia tidak dapat dipandang remeh. Bahkan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di Indonesia, sebanyak 15,6 juta penduduk di Indonesia mengalami depresi. Dan depresi yang berkepanjangan dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri. Bahkan data dari tahun 1990 sampai 2016, terdapat 8.580 kasus kematian di Indonesia yang diakibatkan oleh bunuh diri. Dan angka tersebut diprediksi menjadi angka tertinggi di Asia Tenggara. Permasalahan ini tentunya harus menjadi perhatian bagi berbagai pihak di Indonesia. Terlebih lagi, makin buruk stigma kesehatan mental di Indonesia memicu makin maraknya bunuh diri akibat depresi yang berkepanjangan seperti beberapa berita berikut. Penyelesaian permasalahan depresi tentunya tidak akan terlepas dari peran psikolog atau psikiater. Akan tetapi, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018, di seluruh Indonesia hanya tersedia 600 sampai 800 psikiater atau psikolog saja. Itu berarti satu psikiater atau psikolog harus melayani 300.000 sampai 400.000 pasien. Belum lagi persebarannya yang di Indonesia tidak merata. Padahal standar yang ditetapkan WHO sendiri adalah satu tenaga psikolog atau psikiater melayani 30.000 orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia masih kekurangan sekitar 24.000 praktisi kesehatan jiwa. Untuk mengatasi permasalahan jumlah keterbatasan psikolog di Indonesia, kehadiran seorang pendengar bagi orang yang mengalami depresi kini mulai dirasa penting. Bahkan menurut Dr. Dia Setia Utami selaku Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa di Indonesia menyatakan bahwa masyarakat sebenarnya bisa membantu orang-orang yang mengalami depresi dengan mendengarkan mereka bercerita. Dan hal tersebut juga dikarenakan pada dasarnya beberapa orang hanya butuh didengar dan diberi empati saja, sehingga mereka tidak merasa sendiri dan merasa masih ada orang yang mau mengerti mereka. Di sisi lain, orang dalam keadaan depresi adalah orang yang cenderung diam dan menahan masalahnya sendirian. Hal ini terjadi akibat ketidakmampuan seseorang untuk percaya terhadap orang lain dalam berbagai masalah yang menurutnya sangat privasi. Dan sosial media kini dirasa menjadi ruang aman bagi orang yang depresi tersebut untuk berbagi cerita, yang mana seseorang bisa berbagi cerita dengan orang yang tidak dikenal atau baru dikenal tanpa takut identitasnya terbongkar. Namun, media sosial sendiri terkadang juga masih menjadi sumber hate comment dan justru memberikan tekanan bagi mental orang yang depresi tersebut. Dari beberapa permasalahan tersebut, kami menghadirkan Hirmi, sebuah startup terintegrasi yang dapat menjadi solusi bagi klien yang sedang mengalami depresi dan ingin bercerita guna mengurangi beban hati yang dihadapi dengan menggunakan jasa para aktif listener dan psikolog. Kami memiliki visi untuk menurunkan prevalensi tingkat gangguan kesehatan mental dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, kami membuka wawasan bagi orang-orang yang mengalami depresi bahwa di sekitar mereka ada harapan dan banyak sekali orang yang ingin membantu mereka. Dan kami juga ingin menjadi wadah orang-orang yang depresi untuk berbagi cerita dengan aktif listener dan berkonsultasi dengan psikologi dalam upaya meringankan beban hati mereka. Dan kami juga menyediakan layanan yang aman, nyaman, berkualitas, dan terjangkau sehingga dapat merubah stigma kesehatan mental di Indonesia. Klien kami yang mengalami depresi, stres, overthinking, kecemasan berlebihan, namun sulit sekali untuk percaya dengan orang lain untuk bercerita karena takut mendapatkan penghakiman, takut bercerita dengan orang yang tidak tepat, padahal mereka cuma ingin didengar, bukan untuk dipojokkan. Kini, mereka dapat menggunakan Hirmi yang menawarkan solusi untuk berbagi cerita dengan aktif listener yang berkualitas dan terpercaya, dan juga bisa menggunakan fitur berkonsultasi dengan psikolog yang ahli, yang terjamin, dan yang terpercaya. Berikut ini merupakan tampilan user interface dari Hirmi. Dapat dilihat pada gambar di tengah, terdapat tampilan user interface homepage kami yang menawarkan dua fitur, yaitu fitur
berbagi cerita dengan aktif listener dan berkonsultasi dengan psikolog, dan terdapat beberapa tambahan fitur yaitu kuis psikolog, meditasi, dan relaksasi, dan dapat dilihat pada sebelah kiri, gambar sebelah kiri merupakan tampilan fitur berbagi cerita dengan aktif listener dengan minimum biaya 20.000 per sesinya, dan dapat dilihat pada sebelah kanan merupakan tampilan user interface dari fitur konsultasi dengan psikolog dengan minimum biaya 75.000 per sesinya. Tentunya dengan adanya aplikasi Hirmi ini, klien dan aktif listener akan mendapatkan manfaat dan keuntungan yang dapat dirasakannya. Yang pertama, klien akan berbagi cerita listener secara private atau perseorangan. Dan yang kedua, klien dapat berbagi cerita kapanpun, dimanapun tempat klien berada. Dan yang ketiga, klien dapat merasa lebih baik, lebih lega, dan lebih nyaman. Dan yang keempat, klien dapat mengakses layanan psikolog apabila dirasa masih kurang baik dan kurang lega setelah bercerita dengan aktif listener. Dan yang kelima, klien dapat menemukan solusi yang terbaik atau jalan keluar dari permasalahan depresi permasalahannya. Nah, sedangkan manfaat dan keuntungan yang didapatkan aktif listener mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pengalaman dalam menghadapi permasalahan depresi di kehidupannya. Dan yang kedua, menjadi pendengar yang baik dan berpengalaman. Dan yang ketiga, aktif listener akan meningkatkan pemasukan yang didapatkannya. Dan yang kelima, yang keempat, yaitu aktif listener akan mendapatkan insight dan sudut pandang baru mengenai permasalahan depresi dalam kehidupan manusia. Berikut ini merupakan hasil analisis SWOT dari Hirmi. Keunggulan platform kami terletak dari adanya aktif listener dari anak muda yang dibekali skill. Kemudian, biaya jasa yang relatif murah menjadi keunggulan lain dari Hirmi. Akan tetapi, dalam beberapa kondisi, terdapat klien yang menyukai mentoring secara offline dibandingkan online. Hal ini merupakan kelemahan yang kami coba atasi dengan menawarkan berbagai keunggulan layanan yang kami miliki. Meskipun keberadaan jasa pelayanan serupa merupakan ancaman bagi kami masih memiliki beberapa peluang. Yang pertama, jasa pelayanan kesehatan mental yang ada di Indonesia masih minim. Yang kedua, Hirmi mudah dijangkau karena sistem online melalui aplikasi. Dan yang ketiga, Hirmi secara terbuka bekerja sama dengan organisasi atau komunitas peduli kesehatan mental yang ada di Indonesia. Nah, berikut ini merupakan hasil analisis peluang pasar dan STP model Hirmi. Dengan adanya fakta bahwa Indonesia sedang mengalami masa bonus demografi dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030, Hirmi memiliki peluang pasar yang besar untuk hadir di kalangan dewasa muda, yakni masyarakat Indonesia yang berusia 16-29 tahun. Kemudian, dari hasil analisis STP model, dapat diketahui segmentasi secara demografi yakni masyarakat Indonesia berusia 16-29 tahun dengan kelas ekonomi menengah. Kemudian secara geografis, yakni seluruh wilayah Indonesia yang memiliki jaringan internet yang lebih baik, dan secara psikografis, yaitu masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan yang baik dalam menggunakan gawai. Untuk target Hirmi sendiri, yakni masyarakat Indonesia yang berusia 16-29 tahun dengan kelas ekonomi menengah, yang memiliki permasalahan terpendam dan membutuhkan tempat untuk bercerita, serta didengarkan dengan seksama secara privat. Melalui tagline Lighten Your Little Emotion, kami ingin para klien kami dapat menikmati layanan yang kami tawarkan dalam aplikasi Hirmi, serta dapat membantu masyarakat untuk mengurangi permasalahan depresi yang dihadapi dengan bercerita kepada aktif listener. Berikut ini merupakan aspek marketing kami. Sebagai perusahaan baru, kami harus melakukan strategi pelayanan yang baru pula melalui campaign, webinar, dan komunitas. Kami juga akan memanfaatkan media sosial serta virtual ads terkait, serta mengangkat brand ambassador. Kami juga akan berkolaborasi dengan komunitas-komunitas terkait. Nah, berikut ini merupakan perceptual maps dari Hirmi dengan kedua kompetitor kami, yaitu Alo Dokter dan Relief. Dapat diketahui dari perceptual maps ini bahwa Hirmi memiliki harga yang cukup rendah, sedangkan kualitas yang ditawarkan sama baiknya dengan Relief. Berikut ini merupakan aspek keuangan kami. Dalam waktu 4 bulan, kami menganggarkan biaya total sebesar Rp9.535.000 dan sumber pendapatan kami berasal dari 3 hal, yakni fee transaksi dengan aktif listener, fee transaksi dengan psikolog, dan fitur premium. Dari ketiga sumber pendapatan tersebut, kami dapat menghasilkan offset sebesar Rp25.200.000
rupiah per tahunnya dan profit sebesar 8.880.000 rupiah per tahunnya. Kami juga melakukan penghitungan payback period dan menemukan hasil yakni setara dengan 4 bulan. Nah, berikut ini merupakan grafik proyeksi cash flow dari Hirmi. Kami optimis bahwa setiap tahunnya cash flow Hirmi akan meningkat dan pada tahun keempat Hirmi akan mencapai cash flow yaitu 44.055.000 rupiah. Berikut adalah rencana keberlanjutan usaha kami. Di tahun 2021 ini, kami telah melakukan pengonsepan, perencanaan bisnis, serta perancangan user interface. Untuk tahun 2022 mendatang, kami akan melakukan prototyping, launching aplikasi, mengurus legalitas perusahaan, dan bekerja sama dengan komunitas-komunitas terkait. Untuk tahun 2023, kami akan melakukan penanaman brand di wilayah Surabaya, Malang, dan sekitarnya, serta mulai melakukan pemasaran produk. Untuk tahun 2024 sampai 2030 mendatang, kami akan melakukan pengembangan aplikasi serta perluasan pemasaran skala nasional. Kami hadir sebagai wadah untuk mendengarkan berbagai kisah manusia dan memberikan harapan bahwa masih banyak orang yang peduli dengan setiap cerita. Sekian dari Hirmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.